underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Mahkamah Agung mengurangi hukuman mantan Hakim Agung Ghazal Basaleh dalam kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang mencapai puluhan miliar. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Hakim Agung yang sudah dipecat ini, Ghazal Basaleh, itu adalah Hakim Agung yang pada tahun 2023 itu dipecat oleh Presiden Joko Widodo atas rekomendasi dari Komisi Yudisial. Ya. Kasusnya adalah dia menerima suap untuk memenangkan pengajuan PK, peninjauan kembali oleh perusahaan, kalau nggak salah itu PT Waskita apa gitu ya. Itu yang kena kasus di dalam urusan pajak. Sehingga perusahaan ini kena tagihan pajak yang gede, tapi dia mengajukan klaim, mengajukan banding dan sebagainya, tetapi akhirnya tetap kalah bahwa dia harus membayar sedemikian banyak. Ya. Nah, setelah itu perusahaan ini mengajukan PK, PK ke Mahkamah Agung. Lah kebetulan yang nanganin ini kan hakim yang dipecat tadi itu, Ghazal Basaleh, akhirnya ini suapan ini mencapai angka kurang lebih 28 miliar ya. Cukup ampuh ya. Kalau gajinya dia dipakai terus, digaji terus itu 28 miliar itu kira-kira kalau gajinya sebulan itu katakanlah 100 juta itu berapa puluh tahun tuh baru selesai ya. Jadi sudah pensiun masih belum punya kekayaan itu. Jadi ini 28 miliar ya matanya merah ya. Nah, maka terus kasus ini diselesaikan gitu. Nah, tapi apes kan ketahuan. Ya, maka ketahuan dia ditangkap dan diadili, dan oleh hakim untuk pengadilan yang pertama itu dia dijatuhi hukuman 12 tahun. Ya, didenda 500 juta. Kalau nggak bisa bayar 500 juta masih kena kurungan 4 bulan. Ya, enak ya, korupsi 28 miliar hukumannya 12 tahun tapi dendanya 500 juta. Jadi kalau 28 miliarnya belum dihabiskan ya paling sedikit masih punya 20 miliar ya. Masuk penjara 12 tahun, setelah selesai kan biasanya dapat remisi itu. Nah, kalau udah dapat remisi macam-macam ya dia akan dapat punya kekayaan 20 miliar ya. Jadi makanya ini menjadi tolok ukur atau acuan dari para orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk korupsi. Oh ya, itu korupsi terima suap 30 miliaran itu kok cuma dihukum 12 tahun. Dendanya juga 500 juta saja. Waduh, kok enak sekali. Lah ini banyak orang yang nanti kepengen berlomba-lomba jadi koruptor. Ya. Lah sekarang setelah dia dijatuhi hukuman 12 tahun dengan denda tadi itu kan masih naik banding. Ya, pada saat naik banding dia ternyata hukumannya sama. Ya, tidak berubah. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Nah, dia naik lagi. Ya, naik lagi ke Mahkamah Agung lagi ini, ya kan? Nah, sekarang putusan pengadilan yang kemarin bulan lalu nggak salah ya, itu ternyata hukumannya diperingan dari 12 tahun menjadi 10 tahun. Betul. Terus yang 500 juta sami wawon tetap 500 juta. Kalau nggak bayar 500 juta diganti hukumannya 4 bulan itu sama. Ya. Nah, pertanyaannya ini kok seperti ini ya? Seorang hakim agung menerima suap, ya jual beli keputusannya, putusan hakim kan dia waktu itu dia jadi hakim. Dan hakim ini sudah dipecat. Sekarang sudah diputus. Mestinya ini putusannya ringan ya. Kalau orang-orang ngomong ini, wah ini putusannya ringan ya. Ini sama Mahkamah Agung di banding ini ternyata diturunkan. Lah ini ada apa? Ya, jangan-jangan itu juga menganut filosofi
Sesama bis kota jangan saling mendahului. Itu kan kalau kita naik bis kota di Jakarta dulu itu kan pasti itu ada tulisannya. Sesama bis kota jangan saling mendahului. Nah ini juga begitu. Ini hakimnya yang mutusin ini kemungkinan punya nostalgia ya, ingat pameonya tadi, bis kota tadi itu. Mungkin juga rasa iba ya, punya perasaan waduh ini mungkin hakim yang tadi menerima suap tadi itu kemungkinan dia menjadi soko guru kehidupan dari keluarganya, jadi macam-macam pertimbangannya. Mungkin ya dia di dalam sidang sopan macam-macam itu sehingga diringankan lagi 12 tahun jadi 10 tahun. Ya lah ini gimana? Ya, koruptor dikasih keringanan. Ya, lah ini terus gimana? Apakah ini secara umum mendidik masyarakat biar takut korupsi atau malah korupsi enggak apa-apa? Ya 28 miliar atau berapa itu katanya juga ada yang sampai 70 miliar ya, kita nggak ngerti itu. Nah, kok cuma dihukum 10 tahun? Mestinya pada saat naik banding di MA terakhir tadi itu ya jangan diturunkan, mestinya ditambah. Ya ditambah lagi 7 tahun jadi 19 tahun atau 20 tahun biar kapok. Ya jadi semua menjadi takut. Apa ada hakim MA yang ditakuti oleh koruptor, Om Bob? Ya kita ingat kan dulu ada hakim agung yang namanya Profesor Artijo Alkostar yang dijuluki pahlawan anti korupsi oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018. Ya, dia dari Jogja. Itu dulu dia di MA itu dalam kamar pidana. Ya, itu waktu itu luar biasa. Setiap ada koruptor yang mengajukan banding sampai ke MA, kebetulan dia yang menangani kan kamar pidana, itu selalu ditambah. Ya ada yang pejabat koruptor kena 7 tahun, naik banding, tembaknya 20 tahun. Ya ini namanya betul-betul mewakili keadilan masyarakat. Lah pada saat zaman dia jadi kamar pidana di MA tadi itu, lah koruptor-koruptor itu nggak ada berani untuk mengajukan banding. Ya, jadi pada saat itu banding nggak ada, didok di bawah, udah manut aja. Karena kalau dia berani banding, hukumannya pasti bisa 2 kali lipat. Itu terkenal sekali itu hakim itu. Sayang beliau udah wafat ya, dimakamkan di Jogja. Kita kehilangan hakim yang betul-betul mewakili keadilan masyarakat. Ya, jadi setelah beliaunya wafat, muncul lagi. Ya koruptor-koruptor yang kena hukuman di bawah itu pada ngajukan banding lagi. Terbukti ini yang terakhir ini 12 tahun diturunkan jadi 10 tahun. Lah kenapa loh kok nggak ikut pendahulunya dulu yang betul-betul mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Ya mestinya ya jangan gitu dah. Ya kalau pakai pepatah bahasa Jawa itu ya, tolonglah hakim agung sekarang, ngono ya ngono, ning ojo ngono ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.